Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam Dialog Hai Bali Ken ya. Dan kali ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk berbicara, mengetahui lebih jauh terkait dengan pilkada yang kemarin kita lalui bersama, begitu ya. Sukses pilkada, sukses kita semua. Nah, kira-kira seperti apa evaluasi dari jalannya pilkada kemarin dan bagaimana tingkat partisipasinya? Kami akan mengajak Anda berbincang terkait dengan ini bersama dengan Bapak Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Bapak Komang Dudi Udiana. Selamat pagi Pak Dudi. Selamat pagi Mbak Rizka, sehat selalu. Jadi, terima kasih sudah hadir sebelumnya Pak. Ya. Saya tahu sibuk sekali pasti, tapi menyempatkan diri untuk menyapa pendengar. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang sudah berperan aktif dalam pelaksanaan pilkada di Buleleng ini. Jadi kami sebagai penyelenggara juga sangat senang pilkada ini bisa berjalan dengan baik, lancar, aman, tertib, tentunya atas dukungan dari seluruh pihak dan restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi alam bersahabat, tidak ada, cuacanya juga sangat mendukung dalam pelaksanaan pilkada kemarin. Demikian Mbak. Dan juga nanti Pak Dudi tidak akan sendirian. Pak Dudi nanti akan ditemani oleh Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, Bapak Kadek Carne Wirate. Namun saat ini masih dalam perjalanan. Kita nantikan untuk kehadiran Pak Carne Wirate. Tapi sebelumnya kita mau ke Pak Dudi terlebih dahulu. Pak Dudi, kalau dilihat kemarin jalannya pilkada itu kan berjalan dengan lancar. Di berbagai daerah tidak terdengar ada kerusuhan ataupun ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi begitu. Tapi sebenarnya catatannya seperti apa sih Pak, evaluasi yang sudah dihimpun dengan jalannya pilkada kemarin itu, Pak Dudi, silakan. Baik, tentunya kalau evaluasi kita dari segi pelaksanaan, jadi semua sudah bisa berjalan dengan baik, lancar. Kami di penyelenggara sudah dengan jajaran baik di tingkatan kami di kabupaten, kemudian PPK di kecamatan dan PPS di desa kelurahan serta teman-teman KPPS di tingkatan TPS sudah menjalankan pelaksanaan pilkada ini dengan sesuai aturan, sesuai dengan perundang-undangan dan sangat berintegritas. Jadi kami tidak menemui ada hal-hal yang mungkin menyebabkan pilkada ini berjalan ataupun ada permasalahan dalam pelaksanaannya. Jadi sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih terkait juga tentang pengamanan daripada pelaksanaan pilkada ini. Dari pihak TNI Polri, saya mengucapkan apresiasi yang betul-betul tinggi kepada teman-teman di TNI Polri yang sudah mengawal kami dalam pelaksanaan pilkada dari sejak mulai tahapan sampai akhir daripada tahapan, yaitu bukan akhir tahapan dari sampai tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkatan TPS. Tapi selanjutnya juga tahapan berikutnya adalah rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. Jadi kami juga mengharapkan bahwa teman-teman dari keamanan juga selalu masih bersinergi dengan kami dalam pelaksanaan tahapan tersebut. Iya, baik, terima kasih Pak Ketua, dan kita juga sudah kedatangan dari Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, ada Pak Carne Wirate. Waduh, terima kasih Pak ya, langsung hadir, langsung pakai headset dan siap berbicara di depan publik. Tapi sebelumnya kita ucapkan selamat karena pilkada sudah berjalan dengan sukses, tidak ada riak-riak yang mendominasi begitu. Tapi kalau dari Bawaslu sendiri bagaimana Pak untuk evaluasi jalannya pilkada yang sudah kita lalui bersama kemarin Pak Carne? Ya, baik, terima kasih Mbak Desi. Secara keseluruhan memang kita telah lihat bersama-sama bagaimana perhelatan pilkada yang sudah kita bersama-sama lakukan di hari kemarin di Pungut Hitung, bahwa kami juga dari Badan Pengawas Pemilu yang sudah selalu berkomunikasi dengan intens dengan sesama penyelenggara, yaitu KPU, pemerintah daerah, keamanan, dan seluruh masyarakat dan stakeholder dalam rangka mensukseskan jalannya proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Buleleng di tahun ini. Saya melihat bahwa semangat
dari masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap proses pelaksanaan demokrasi di wilayah Kabupaten Buleleng cukup tinggi. Meskipun memang secara kehadiran tidak begitu signifikan. Tapi kalau ukuran dari masa lalu, dari 2017 ya Pak Ketua ya, ini lumayan kan, lumayan signifikan. Jadi hampir 64,7. Iya, oke. Dari sebelumnya di 2017 56 ya, 56. Ini lumayan. Artinya bahwa selain memang secara partisipasi masyarakat sudah semakin baik dalam menggunakan hak pilihnya di dalam pilkada, karena kalau ditarik lagi dengan pemilu kan ini ada penurunan gitu. Tapi kalau kita evaluasi bersama-sama dari kegiatan pemilihan kepala daerah, ini ada peningkatan yang cukup signifikan. Di samping itu memang ada kemauan dari masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif. Jadi bersama-sama kami juga telah menggaungkan pengawasan partisipatif, yang mana ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab kami saja di penyelenggara. Begitu juga dengan kami di Bawaslu dan KPU, ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Artinya secara keseluruhan kita bersama-sama bisa menilai gitu. Jangan berikan saya saja yang menilai, nanti saya ego saya nanti yang berbicara. Tapi kita bisa menilai bersama-sama bahwa hal ini sudah kita bisa jalankan dengan baik. Meskipun ada hal-hal kecil, hal-hal kecil itu pasti ada. Jadi ini tidak bisa dipungkiri. Tetapi secara keseluruhan ini tidak mengganggu proses yang kita lakukan bersama-sama. Iya. Baik, ini menarik nih Pak Charnes. Sebelum saya ke Pak Dudi berbicara tentang tingkat partisipasi, tadi ada riak-riak kecil. Nah, seperti apa Pak riak-riak kecil yang kemudian ditemukan di lapangan? Ya, artinya memang dalam pengawasan kami ada beberapa masyarakat yang kemudian memberikan informasi ke kami. Jadi mereka tidak melaporkan. Jadi informasi ke kami yang memang persoalan itu memang tidak mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara. Jadi ya kami tetap respon dengan baik karena memang masyarakat telah memberikan informasi, tetapi sembari kami juga memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan. Ya wajar saja kan, jadi semua masyarakat yang tidak begitu paham dengan aturan hukumnya, jadi ketika menemukan sesuatu itu pasti dia ada hal-hal yang panik atau apa gitu. Jadi syukur jadi jajaran kita mampu melakukan komunikasi itu sehingga memang tidak terjadi hal-hal yang lebih besar lagi. Ya, jadi intinya memang kadang ada masyarakat yang kurang paham dengan aturan pemiluan, kemudian syukurnya mereka tidak begitu eksplosif terhadap hal-hal yang mereka temukan gitu ya. Tapi secara keseluruhan memang kita lihat bersama-sama situasi yang kita lalui bersama-sama sangat baik. Ini adalah kerja keras dari kita semua gitu. Ya. Baik, saya mau ke Pak Dudi. Kembali lagi Pak Dudi. Tadi ada yang tidak bisa dihindarkan begitu ya. Salah satunya adalah yang kita temui bersama, partisipasi masyarakat. Nah, masyarakat saja sudah bisa menilai nih. Oh, tidak sama ramainya seperti pemilu kemarin begitu. Nah, kalau untuk di Kabupaten Buleleng sendiri seperti yang Pak Charnes singgung tadi, jika berkaca dari sebelum-sebelumnya pilkada sudah ada peningkatan begitu. Nah, angka konkretnya berapa Pak Dudi untuk partisipasi masyarakat untuk pilkada kemarin? Ya, sesuai dengan laporan dari divisi data kami dan divisi Parmas. Jadi kita sudah menghimpun dari seluruh partisipasi di setiap TPS di Kabupaten Buleleng ini. Jadi tingkat partisipasinya 64,7% dari DPT yang sudah kita tetapkan. Jadi hal itu juga menjadi evaluasi kami terkait partisipasi pemilih di Pilkada 2024 ini. Tentunya kami akan selalu juga melakukan evaluasi hal-hal yang mungkin bisa nantinya meningkatkan partisipasi di pilkada-pilkada berikutnya. Ada beberapa faktor yang penyebab daripada tingkat partisipasi ini, artinya apakah rendah ataupun tinggi. Jadi kami sudah berupaya penuh ya Pak dengan Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi ini. Tapi momen pilkada ini berbeda dengan momen pemilu tentunya. Kalau di pemilu
Tentunya banyak kontestan yang mungkin akan menggerakkan pemilihnya untuk datang ke TPS melakukan pemilihan. Tetapi di pilkada ini tentunya hanya pasangan calon, kami di penyelenggara maupun pihak-pihak yang terkait yang akan menggerakkan masyarakat untuk datang ke TPS. Nah, untuk itu upaya-upaya kami tentunya tanpa dukungan dari seluruh pihak, dan intinya adalah masyarakat pemilih itu yang menentukan nanti apakah mereka akan datang ke TPS atau tidak. Nah, itu karena pemilu ini adalah merupakan hak yang belum menjadi kewajiban ya. Nah, itu tentunya kita kembalikan ke masyarakat kembali. Seperti itu, Mbak. Ya, baik. Ini menjadi catatan kita juga dan garis bawah kita juga begitu ya Pak Dudi ya. Dengan angka 64,7%, artinya sudah 50% lah ya. Sudah melampaui dan sudah meningkat daripada pilkada-pilkada sebelumnya. Pendengar, kami undang atensi Anda juga untuk bisa ikut bergabung di 24644 di via telepon dan juga WhatsApp ya. Di WhatsApp kita juga bisa Anda bergabung kembali di 08113999790, dan di Instagram RRI Pro 1 Singaraja juga kami nantikan atensi Anda, serta di YouTube RRI Singaraja Official. Anda bisa menyematkan komentar Anda. Kami nantikan tentunya ya bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Buleleng dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, Bapak Komang Dudi Udiana dan juga Bapak Kadek Charne Wirata. Kami nantikan atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita masih berbicara terkait dengan pelaksanaan pilkada yang kita sama-sama lakukan bersama dan juga sukses bersama kita nikmati. Kita hanya tinggal menunggu hasilnya akan seperti apa. Nah, kami akan menantikan atensi Anda hingga pukul 10 nanti. Komentar juga bisa Anda sematkan. Tapi sebelum itu kita akan kembali lagi ke Pak Dudi. Pak Dudi, setelah kemarin pemungutan suara dan penghitungan suara di sore harinya, sekarang tahapan apa lagi nih Pak yang masih harus dilalui sampai kita tahu siapa yang menjadi pemenang definitif lah dari paslon yang bersaing di pilkada itu? Silakan Pak Dudi. Ya. Jadi tentunya tahapan berikutnya adalah pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman di PPK terkait penentuan jadwal dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Ya. Nah, untuk itu teman-teman sudah menjadwalkan di tingkatan kecamatan itu serentak di tanggal 29 besok kita akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Jadi di masing-masing kecamatan kita akan melakukan rekapitulasi. Ada di 9 kecamatan, itu akan dimulai besok untuk melakukan rekapitulasi. Nah, ini tentunya disesuaikan dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada di masing-masing kecamatan. Ada yang sampai dengan tanggal 2, ada yang sampai dengan tanggal 3. Jadi tahapannya itu seperti itu. Nanti setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan, kita akan melakukan rekapitulasi di tingkatan kabupaten. Nah, setelah direkapitulasi di tingkat kabupaten, tentunya akan dilakukan rekapitulasi di tingkatan provinsi. Seperti itu, Mbak. Ya, baik. Berarti memang prosesnya masih ada beberapa proses lagi ya. Pak Charne, untuk mengawasi dari tahapan rekapitulasi ini kan menjadi salah satu tahapan yang krusial ya Pak ya. Betul. Untuk di akhir pilkada ini. Bagaimana upaya-upaya pengawasan untuk mengamankan dan memastikan jalannya rekapitulasi itu berjalan dengan kondusif? Ya, kami dari Bawaslu Kabupaten Buleleng beserta jajaran tentunya akan senantiasa melakukan pengawasan setiap tahapan yang dilakukan oleh kawan-kawan di KPU. Nah, terkait dengan tahapan rekapitulasi di kecamatan, tentunya kami sudah beranjak untuk menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang akan digunakan dalam proses pengawasan rekapitulasi. Tentunya kami beserta jajaran di kecamatan telah kemudian melakukan rekapitulasi terhadap formulir yang diberikan oleh KPPS setelah mereka melakukan pemungutan dan penghitungan suara. Dan beberapa dokumentasi juga yang telah dilakukan oleh pengawas tempat pemungutan suara yang nanti akan juga kami analisis, kemudian kami bandingkan, dan pada akhirnya nanti kita sandingkan bersama-sama di dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, hal ini semata-mata karena memang pekerjaan ini dilakukan oleh banyak orang. Kemudian kadang juga perbedaan cara atau persepsi dalam menangkap aturan
ini terkadang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan, tetapi kesalahan itu kemudian dapat diklarifikasi dalam proses rekapitulasi. Artinya persoalan di bawah itu tidak kemudian akan sampai ke atas. Jadi rekapitulasi secara berjenjang ini tujuannya selain merekap dan nanti menentukan suaranya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, nanti juga proses koreksi yang terjadi. Jadi kami beserta mungkin nanti saksi yang hadir ketika menemukan adanya perbedaan di ruang itulah kemudian diperbaiki bersama-sama. Nah, tentunya memang yang menjadi dasar nanti ya sama dengan di rekapitulasi di pemilu. Jadi membuka C hasil ya Pak Ketua ya, C hasil yang mana itu adalah dokumen utama dari proses penghitungan yang dilakukan di dalam tempat pemungutan suara. Jadi mudah-mudahan nanti hal ini, saya pikir karena tingkat kerumitannya lebih rendah dibandingkan dengan pemilu, karena hanya ada 2 pasangan calon dan dua tingkatan, 2 jenis, berbeda dengan pemilu yang ada 5 jenis. Nah, ini tingkat kerumitannya lebih kecil, sehingga bersaharapan kami bahwa tidak terlalu banyak persoalan-persoalan kesalahan penulisan yang dilakukan oleh kawan-kawan di tingkat TPS, sehingga nanti ya karena rentang waktunya sekarang kan cukup pendek ya, karena memang tingkat jenisnya juga tidak begitu banyak, kemudian saya pikir tingkat kerumitannya tidak terlalu tinggi. Yang jelas nanti kami telah akan menyiapkan bahan-bahan atau hal-hal yang nanti kami akan gunakan dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh kawan-kawan di kecamatan. Oke, baik, diperlukan kecermatan bersama juga ya Pak Carne ya, untuk mengetahui bagaimana nanti hasil dari pilkada ini. Terima kasih untuk atensi Anda pendengar. Sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, nanti kita akan bacakan satu persatu untuk Anda tentunya. Tapi sebelumnya kita akan rehat sejenak dulu Pak Ketua ya, dengan beberapa iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Sayang, nanti malam kita keluar yuk jalan-jalan. Gak ayang, malas musim hujan. Enggak, percaya deh, malam pasti nggak hujan. Nanti sore aku jemput ya, dah. Sayang, kita mau kemana? Makan dulu yuk, lapar nih. Boleh. Yang, hujan. Kan udah aku bilang, males deh. Ya udah, kita neduh dulu. Kamu nggak bawa mantel? Aduh, aku lupa yang nggak bawa mantel. Aku kira nggak hujan. Kamu gimana sih? Udah tahu musim hujan, masih aja nggak sedia mantel jok motor. Lihat dong, lipstik, eyeliner, bedak aku luntur semua. Matilah aku.
Nggak mau kan diomelin pasangan di pinggir jalan? Udah tahu musim hujan, harusnya sedia mantel dong. Oh iya, satu lagi. Kalau nggak penting-penting banget, mendingan di rumah aja, chattingan atau teleponan lagi. Sabar ya dek ya. 97,9 FM 101,2 FM Dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan jalannya pilkada kemarin yang sudah berjalan sukses, dan sekarang kita tengah menantikan untuk rekapitulasi dan juga nanti pengumuman dari hasil penyelenggaraan pilkada di Buleleng tahun 2024. Kita masih bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir. Ada Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, Bapak Carne Wirate, dan juga Bapak Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Bapak Komang Dudi Udiana. Dan kami nantikan atensi Anda, kami undang atensi Anda juga di 0362246644 serta di 081139999790 dan juga di YouTube RRI Singaraja Official. Anda bisa menyematkan komentar Anda, sampaikan apa yang menjadi atensi Anda pendengar terkait dengan jalannya Pilkada 2024 kemarin yang sudah kita jalani bersama, begitu ya. Atau mungkin Anda menjadi salah satu masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya karena apa? Nah, Anda bisa berbincang di sini. Kami nantikan atensi Anda, nanti akan ditanggapi langsung oleh kedua narasumber kita, ada Bapak Ketua Bawaslu dan juga Bapak Ketua KPU. Kami nantikan ya untuk atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita ke WhatsApp kali ini Bapak, kita akan bacakan satu persatu, izin. Selamat pagi untuk Pak Puspake ya, Pak Puspake yang miss call beberapa kali ini. Mohon maaf tidak bisa kita atensi di via WhatsApp. Ini bertanya terkait dengan bagaimana dengan daerah-daerah rawan di Kabupaten Buleleng. Apakah juga pilkadanya berjalan dengan lancar katanya. Mohon diatensi. Terima kasih. Terima kasih Pak Puspake atas atensinya. Dan juga ada Ibu Budiane juga yang bertanya, terima kasih untuk pihak penyelenggara, kita sudah bisa menyalurkan hak pilih kita di pilkada ini. Semoga nanti pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang terbaik untuk rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Budiane. Kita tanggapi dulu dari Pak Puspake dulu ya Pak Dudi ya. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Carne. Bagaimana untuk daerah rawan di Kabupaten Buleleng? Apakah berjalan dengan lancar juga untuk pilkada kemarin? Silakan Pak Dudi. Ya, baik Mbak Desi. Jadi sebelum kami melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara ini, kita sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder ataupun pihak terkait dengan memitigasi segala sesuatu yang kemungkinan akan terjadi, termasuk daerah-daerah tempat pemungutan suara yang rawan, baik itu rawan bencana, mungkin rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Nah, itu sudah dipetakan oleh teman-teman pihak-pihak terkait. Terkhusus yang daerah rawan bencana, kita sudah mengkoordinasi dengan pihak BPBD di Kabupaten Buleleng. Tentunya daerah-daerah tersebut sudah dimitigasi, dipersiapkan segala sesuatunya apabila terjadi kebencanaan. Nah, itu sudah kita antisipasi sejak awal, Mbak. Terkait dengan kerawanan keamanan ketertiban, nah ini pihak dari kepolisian dan TNI yang sudah melakukan mitigasi maupun perencanaan terhadap kerawanan keamanan dan ketertiban. Nah, selama ini dan astungkare kegiatan kemarin di pemungutan dan penghitungan suara tidak terjadi hal-hal yang sudah kita petakan tersebut, sehingga saya rasa daerah-daerah rawan maupun yang mungkin kita antisipasi tersebut tidak terjadi, Mbak Rizka. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Seperti itu, Mbak ya. Ya, baik, berarti memang sudah dimitigasi sejak awal. Dan kalau dari pengamatan Bawaslu sendiri bagaimana Pak dengan daerah-daerah rawan tersebut? Ya, terima kasih Mbak Desi. Jadi seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Ketua KPU, memang jauh-jauh hari sebelum proses puncaknya kemarin di tanggal 27, kami telah bersama-sama melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder. Tadi juga setelah jelas disampaikan. Kemudian dari segi apa yang kami lakukan, kami juga telah memetakan
kerawanan TPS di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Ya. Jadi ada beberapa indikator yang digunakan untuk menilai kerawanan tempat pemungutan suara. Tentunya memang ini berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan pemilu kemarin juga menjadi bahan indikator untuk menilai kerawanan pemilihan di masing-masing TPS yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, tentunya memang langkah-langkah mitigasi yang telah kami lakukan, contohnya terkait dengan kemarin adanya pemungutan suara ulang. Artinya KPU juga telah kemudian memberikan pembekalan yang cukup intensif kepada jajarannya di tingkat KPPS. Begitu pula kami, pengawas TPS pada tahun ini kita memang lebih memberikan bimbingan teknis bagaimana jika kemudian terjadi potensi-potensi yang menyebabkan gangguan atau persoalan-persoalan yang terjadi seperti pada saat pemilihan umum. Nah, sehingga memang hal-hal ini kami berpikir bahwa pengawas TPS yang menjadi ujung tombak terdepan dari Bawaslu dalam menjaga kemurnian suara rakyat ini benar-benar paham dengan apa yang harus mereka lakukan. Jadi sehingga pada pilkada kali ini kami memberikan bimbingan teknis yang lebih kepada mereka yang dilakukan oleh kawan-kawan Panwascam, kemudian dari narasumber-narasumber yang kami hadirkan untuk semata-mata memberikan pemahaman kepada kawan-kawan yang bertugas di hari kemarin. Nah, kemudian untuk kerawanan yang lain berdasarkan penilaian indeks kerawanan yang telah disusun oleh Bawaslu, tentu kami ada treatment atau perlakuan-perlakuan yang berbeda dengan tempat-tempat pemungutan suara yang lain. Jadi kami perintahkan kepada jajaran untuk kemudian melakukan monitoring khusus kepada tempat-tempat tersebut sehingga hal-hal itu atau potensi-potensi yang mungkin terjadi dapat dihindari. Di samping memang kemarin kami juga telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan partisipatif untuk kemudian juga mampu membantu kami melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat tersebut. Setidaknya langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan upaya pencegahan. Karena potensi ini terjadi karena TPS itu berada di suatu lingkungan, jadi kami juga mengajak orang-orang yang ada di lingkungan itu, ayo. Jadi kita berpemahaman bersama untuk kemudian kita melakukan pengawasan karena ini adalah tugas dari kita semua, bukan hanya tugas kami di Bawaslu, tetapi tugas dari seluruh masyarakat yang mana masyarakat juga diamanatkan dalam ketentuan undang-undang ini untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan. Jadi itu yang telah kami siapkan. Di samping memang ada beberapa TPS yang kami nilai rawannya cukup tinggi, kami langsung terjun ke lokasi-lokasi itu. Jadi kami berbagi diri dengan teman-teman yang lain untuk melakukan pengawasan langsung, sehingga potensi-potensi ini dapat terhindarkan. Jadi ketika kami turun juga kami tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di sana. Ayo mari bersama kita jaga ini. Nah, jangan sampai ada hal-hal yang di luar aturan yang dilakukan oleh teman-teman di sini sehingga nanti kemurnian dari suara rakyat ini ternodai. Jadi hal-hal ini yang kemarin kita lakukan bersama-sama dan Astunggara prosesnya berjalan sesuai dengan harapan kita bersama-sama. Ya, kalau berkaca dari sebelumnya juga ya Pak Carne dan juga Pak Dudi, kita kan di Buleleng melakukan salah satunya pemungutan suara ulang begitu. Nah, kalau sampai sekarang ini Pak Dudi, apakah memang celah itu sudah tidak ada dan tidak akan ada lagi pemungutan suara ulang untuk pilkada nih? Bagaimana Pak Dudi? Ya, tentunya celah-celah pasti saja ada ya Mbak ya. Cuman kita harus mengantisipasi sejak dini. Dari teman-teman di tingkatan KPPS sudah kita bekali dengan bimbingan teknis sebanyak 2 kali Mbak. Jadi bukan hanya sekali kami melakukan bimbingan teknis kepada teman-teman KPPS. Tentunya upaya-upaya ini untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan aturan sehingga menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang ataupun hal-hal lain yang mungkin
sudah ditentukan gitu. Jadi kami sudah berupaya untuk mempersiapkan pelaksanaan pilkada ini dengan sebaik-baiknya agar nantinya kami seluruh penyelenggara ini tidak tidak mengalami hal-hal yang mungkin terjadi kembali di pemilu kemarin itu. Ya, Setunggara kemarin sudah bisa berjalan dengan baik berkat pemahaman dari teman-teman di segala tingkatan penyelenggara, baik itu PPK, PPS sampai di tingkatan KPPS yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu juga dengan sinergi dengan teman di penyelenggara pengawas sudah terselenggara dengan baik, jadi sudah berkoordinasi dan melakukan tugas sebaik-baiknya dengan teman di pengawas sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik, dengan lancar di seluruh Kabupaten Buleleng. Tentunya itu mungkin yang sebagai evaluasi kami. Jadi mudah-mudahan nanti di pemilu-pemilu berikutnya bisa terselenggara dengan baik, tidak terjadi hal-hal yang kemarin terjadi jadi permasalahan lah seperti itu. Iya, baik ya, inilah yang memang diharapkan oleh semua masyarakat juga ya Pak Dudi ya. Dan untuk masyarakat yang lain juga yang masih mempunyai atensi terkait dengan penyelenggaraan pilkada di daerah Anda, bagaimana jalannya pilkada kemarin di daerah Anda pendengar, kami undang kembali atensi Anda di 0362 24644 dan juga di WhatsApp 081 1399 9790 dan juga di Instagram RRI Pro 1 Singaraja serta di RRI Singaraja Official di live YouTube RRI Singaraja Official. Anda bisa menyematkan komentar Anda. Tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Bapak Ketua KPU Buleleng, Bapak Komang Dudi Udiana, dan juga Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, Bapak Kadek Carne Wirate. Kami nantikan ya untuk atensi Anda pendengar hingga pukul 10 nanti. Dan di YouTube sudah ada yang bergabung. Ini terima kasih untuk Pak Dewa yang juga memberikan semangat. Pak Komang juga terima kasih ya, tetap semangat Bapak Ketua KPU dan Bapak Ketua Bawaslu. Pak Dodi, sukses pilkada, sukses kita semua. Terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan kembali ke WhatsApp kali ini ya. Ada yang ikut juga bergabung. Waduh, terima kasih juga nih untuk Ibu Sumiati yang sudah ikut bergabung ya. Maaf karena saya tidak bisa ikut bergabung di via telepon. Saya ingin bertanya terkait dengan nanti masyarakat bisa menantikan di mana ya untuk pengumuman KPU, siapa yang menang dan siapa yang tidak menang. Terima kasih ya Ibu atas atensinya. Ini tampaknya sangat antusias ya untuk mengikuti pilkada ini. Nanti kita akan berikan tanggapan juga untuk pertanyaan dari Ibu Sumiati. Kemudian ada Ibu Resmi juga. Selamat pagi untuk RRI. Selamat pagi Rizka. Salam untuk Ketua Bawaslu dan juga Ketua KPU Kabupaten Buleleng. Saya ingin bertanya ini terkait dengan apakah nanti untuk anak-anak yang kemarin sempat dicari karena saya sedang keluar tapi saya tidak ketemu dengan petugas dari TPS-nya. Apakah suara saya sudah dinyatakan hilang atau tidak? Terima kasih ya. Terima kasih untuk Ibu Resmi. Nah, ini tampaknya nih Pak Dudi mungkin banyak yang mengalami hal seperti ini juga ya. Apakah suara saya hilang atau tidak atau digunakan untuk yang lain? Nah, mungkin bisa di-clearkan untuk masalah ini ya agar tidak ada mispersepsi di masyarakat. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kita akan undang kembali nanti di 24644 dan juga di via WhatsApp 081 1399 9790. Kita tanggapi dulu Ibu Sumiati di mana untuk mengetahui pengumuman resmi siapa yang menang dan siapa yang tidak menang. Silakan Pak Dudi. Ya, jadi untuk hasil ini ya, kita menunggu rekapitulasi yang berjenjang tadi Mbak Rizka ya. Jadi rekapitulasi tingkat kecamatan dulu kita selesaikan, kemudian dilanjutkan dengan nanti di rekapitulasi tingkatan kabupaten. Nah, khusus untuk pemilihan bupati dan wakil bupati untuk rekapitulasi tingkat kabupaten kita sudah tahu hasilnya nanti. Nah, untuk di tingkatan gubernur dan wakil gubernur itu mesti ada rekapitulasi lagi berjenjang di tingkatan provinsi. Nah, seperti itu. Nanti mohon masyarakat bersabar dulu. Jadi kita akan melakukan tahapan rekapitulasi ini dulu. Setelah ini hasil daripada rekapitulasi ini kita nyatakan benar dengan teman-teman pengawas, dengan saksi tentunya. Nah, nanti kita akan tetapkan siapa yang menjadi
pemimpin yang dipilih oleh rakyat itu. Seperti itu Mbak, prosesnya ya. Oke, jadi nanti masyarakat bisa memantau saja ya Pak ya? Ya, nanti boleh dipantau Mbak. Ya, di rekapitulasi di kecamatan, silakan kalau mau hadir silakan untuk menonton menyaksikan rekapitulasi. Itu dibuka untuk umum. Jadi ada rekapitulasi rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkatan kecamatan. Begitu juga nanti rekapitulasi di tingkatan kabupaten kita akan, kalau masyarakat mau menyaksikan, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dudi tanggapannya. Pak Carno ingin menambahkan untuk dari Bu Sumiati dulu? Ya, betul. Jadi jangan sampai salah persepsi nih Bu Sumiati, bahwa ketika pemungutan dan penghitungan di TPS sudah selesai berarti dapat dikatakan itu adalah pemenang resminya. Belum. Ini masih ada proses atau tahapan yang harus dilalui oleh KPU untuk kemudian menetapkan pada akhirnya siapa pemenang dari proses pemilihan kepala daerah ini secara resmi. Nah, tentunya nanti juga akan diumumkan oleh KPU siapa yang memenangkan pilkada di wilayah Kabupaten Buleleng ini secara resmi. Jadi ya sabar menunggu dulu, karena harus ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan bersama-sama, harus kami pastikan juga dari pengawas, begitu juga dengan teman-teman saksi nanti. Jadi tidak hanya kami saja, nanti saksi juga yang melakukan pengawasan juga dalam TPS, nanti mereka juga akan membawa dokumen-dokumen yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk kemudian melihat kesesuaiannya dengan proses dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan. Jadi tidak serta-merta hasil dari TPS itu bisa dinyatakan valid begitu ya Pak ya? Belum. Masih berproses. Mohon disabar dulu ya Bu Sumiati ya. Kita nanti bakal tahu bersama-sama siapa yang nanti akan menjadi pemimpin kita ini. Terima kasih untuk atensinya. Dan juga ada Bu Resmi tadi bertanya, dia tidak memilih, sudah dicari oleh petugas TPS-nya tapi tidak ketemu. Nah, suara saya apakah hilang atau digunakan begitu, atau tetap dipilihkan oleh si petugas TPS itu. Pak Dudi mungkin bisa memberikan klarifikasi terkait dengan itu Pak. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Bu Resmi ini ada petugas KPPS yang mendatangi rumah Bu Resmi untuk menyampaikan surat C pemberitahuan kepada pemilih. Nah, tentunya kalau tidak menemui, si petugas ini bisa menitipkan sebenarnya ya dengan mungkin kepada keluarganya di sana dengan dokumen, jadi difoto bahwa si pemberitahuannya sudah disampaikan kepada pemilih yang bersangkutan. Nah, walaupun ini ada sedikit lagi informasi bahwa surat C pemberitahuan itu hanya untuk memberitahukan. Jadi hak pilihnya itu tidak akan hilang, Mbak. Jadi kemarin sudah diinformasikan bahwa untuk memilih itu silakan para pemilih untuk mengetahui di mana lokasi TPS yang akan untuk menyalurkan haknya itu boleh diakses melalui cek DPT online. Jadi pemilih bisa mandiri mengetahui di mana lokasi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya. Tentunya di cek DPT online itu dengan memasukkan nomor induk kependudukannya sudah bisa diketahui di mana posisi tempatnya memilih, kemudian lokasi TPS-nya seperti itu. Nah, kalau disampaikan tadi apakah suaranya bisa dipilihkan, dan tentunya tidak bisa, Mbak. Jadi dalam pemilihan ini adalah harus pemilihan itu yang datang langsung ke TPS untuk melakukan pemilihan. Tidak bisa diwakilkan. Dan tentunya apalagi dipilihkan oleh petugas KPPS, nah itu juga bukan hal yang tidak benar, pelanggaran gitu. Nah, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Nah, ini juga harus diketahui oleh masyarakat juga ya Pak Dudi ya. Seperti yang Bu Resmi, mungkin banyak masyarakat yang masih rancu dengan informasi itu. Saya tidak memilih tapi dicari begitu ya. Ini gimana nih hak suara saya nih. Pak Carno mungkin ingin menambahkan terkait dengan ini Pak. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dudi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan KPPS yang diawasi oleh kawan-kawan pengawas TPS dalam proses pendistribusian C pemberitahuan kepada masyarakat. Jadi manakala misalnya masyarakat yang ditemui itu tidak ada di tempat,
Tetapi kalau ada keluarganya, itu bisa disampaikan kepada keluarga terdekatnya. Tentunya dengan dokumen sebagai bukti bahwa C pemberitahuannya itu sudah diberikan dan dititipkan di keluarganya. Ya. Nah, manakala misalnya yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya, ya hak pilihnya tidak bisa digunakan oleh orang lain. Oke. Jadi kita ketahui bersama bahwa dalam pelaksanaan pemilu itu asasnya adalah langsung umum bebas rahasia, tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Jadi yang bersangkutan saja yang boleh menggunakan haknya di dalam tempat pemungutan suara. Jadi kalau misalnya Ibu tidak datang, C pemberitahuannya tidak bisa dipakai oleh orang lain, Bu. Jadi jangan khawatir terhadap hal itu. Jadi tidak bisa digunakan oleh orang lain itu, ya. Kami tentunya telah menyampaikan kepada kawan-kawan pengawas TPS, begitu juga dengan Pak Dudi, untuk melakukan penelitian. Jadi itu namanya C pemberitahuan, ya. C pemberitahuan kemarin dalam hal menggunakan hak pilih itu harus bawa KTP, bawa KTP atau identitas yang ada fotonya, ya. Jadi maksudnya adalah selain namanya, wajahnya juga harus diverifikasi oleh kawan-kawan KPPS dan kawan kami di pengawas tempat pemungutan suara memastikan ini benar nggak sih gitu. Pak Dudi itu misalnya contohnya, tetapi yang datang itu nggak ada miripnya gitu kan. Nah, itu patut dicurigai bahwa yang bersangkutan bukanlah orang yang memiliki C pemberitahuan itu, ya. Makanya ini tidak hanya bahwa itu saja nanti gampang milih. Jadi orang lain yang tidak yang bersangkutan aslinya itu dapat menggunakan hak pilihnya, ya. Meskipun itu dilakukan oleh orang lain, itu adalah pelanggaran yang dapat diancam pidana. Ya, jangan main-main dengan hak orang gitu kan. Kalau hak orang itu nggak bisa diwakili oleh siapapun. Mereka lah yang berhak untuk menggunakan haknya di dalam tempat pemungutan suara. Iya, baik. Terima kasih Pak Carne atas tanggapannya, dan ini juga menjadi klarifikasi juga di masyarakat ya Pak ya, agar tidak terjadi kerancuan terkait dengan hak pilih yang tidak digunakan pada saat hari H. Kita sapa pendengar di 24644, sudah ada yang bergabung. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, dengan Pak Sutaya di Tejakula ya? Iya, silakan Pak Sutaya. Yang sedikit aja ya. Jadi seperti telah disampaikan oleh beberapa orang itu mengatakan bahwa jadi pelaksanaan pilkada ini sudah berjalan lancar, aman ya. Mungkin juga berharap tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan atau istilahnya kecurangan. Nah, mungkin pertanyaan dia, jadi supaya betul-betul nanti petugas itu yang sekarang itu kan tergantung kepada penyelenggara. Kalau penyelenggaranya betul-betul dia melaksanakan tugas dengan independen, dengan betul-betul adil itu, apakah memang semua petugas dari tingkat desa itu mendapatkan itu ya istilahnya pada waktu pelantikan itu disumpah ya, itu yang pertama. Nah, ini perlu, mengapa demikian? Karena proses selanjutnya ini tergantung daripada yaitu kejujurannya itu. Kalau dia mungkin itu ada maaf ya, seandainya itu dia ingin dia melakukan sesuatu untuk memenangkan salah satu, itu kan bisa saja itu pada penyelenggara. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu untuk bagaimana supaya persentase yang hadir untuk yang masukkan hak pilihnya ini bagus dalam arti supaya di atas 50%. Ini perlu juga diperhatikan itu hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi itu ya. Ini perlu sekali ini. Ya, yang belum mendapatkan ya surat itu panggilan itu mungkin dicek kembali gitu. Yang belum mungkin bila perlu ya 2 kali kita ke sana petugas kalau memang sudah tidak ada mungkin ya keluarganya dan sebagainya, supaya tidak hilang itu, kalau supaya ya itu pergunakan hak pilihnya, sehingga tidak banyak yang tidak mempergunakan jadi di hak pilihnya. Terus yang kedua, ini memang yang sendiri mengalami, yang berpikir ya, mungkin kadang-kadang ya, jadi yang menggunakan hak pilihnya dia di tempat di dusun A itu misalnya, mendapat di dusun C itu jauh ini. Ya tapi ini tidak banyak yang begini itu ya. Tapi justru dalam satu keluarga itu ada yang dekat, ada yang jauh. Nah ini mungkin apakah dipakai nomor urut yang dikirim dari
mungkin kabupaten ya lu dipotong dari nomor 1 sampai berapa itu misalnya, mungkin ya itu adalah di TPS 1 dan selanjutnya seterusnya. Dan yang mungkin yang juga sangat itu artinya bangga juga itu ada juga gitu pemilih di suatu TPS yang memang melampaui di atas 50%, seperti di Tejekulo itu 67% itu. Kalau tidak salah di TPS nomor 3 itu ya. Bersyukur. Nah, mudah-mudahan lah untuk ke depan supaya jadi warga pemilih itu betul-betul punya rasa tanggung jawab untuk pergunakan hak pilihnya. Sekian, makasih, selamat. Mudah-mudahan untuk seterusnya di dalam prosesnya ini ya perlu dikawal ini oleh Panwas ya, dan juga para petugasnya betul-betul ya bersifat independen. Terima kasih Pak Sutayedi Tejekulo sudah ikut bergabungnya di 24644. Terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan langsung tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Sutayedi. Dari Pak Dudi dulu, terlebih dahulu silakan Pak Dudi. Baik, dari Pak Sutayedi di Tejekulo, apa yang disampaikan tadi terkait petugas mungkin di tingkatan TPS ini ya, yang melakukan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan kepada teman-teman di tingkatan KPPS untuk selalu memegang teguh integritas kita dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi tentunya selama bimbingan teknis itu kita menyampaikan beberapa materi-materi baik itu tentang kode etik, untuk bagi itu teknis penyelenggaraan, sehingga teman-teman di tingkatan KPPS ini bisa memahami bahwa benar-betul tugas kita ini adalah tugas yang sangat berat, penuh tanggung jawab. Jadi mari kita bersama-sama melaksanakan pemilihan ini sesuai dengan asas pemilu itu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tentunya kita mulai dari pelaksana, penyelenggara seperti itu. Bagaimana nanti masyarakat tidak percaya pada pelaksanaan ini kalau petugasnya juga main-main gitu Pak Rizky. Jadi apa yang disampaikan tadi juga bahwa petugas kita di tingkatan KPPS sebelum melaksanakan tugas itu sudah melakukan sumpah, Pak. Jadi kita ada beberapa prosedur yang harus dilalui sebelum melaksanakan tugas. Jadi seluruh penyelenggara di tingkatan TPS yang namanya KPPS itu sebelum melaksanakan tugasnya di pukul 7 itu harus melakukan pembacaan sumpah dulu untuk menjadi berikrar sebelum melakukan tugas, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan berintegritas dan penuh dedikasi tinggi terhadap pelaksanaan demokrasi. Nah, kemudian terkait adanya persentase kehadiran di pemberitahuan ini didatangi 2 kali. Ya, kita juga sudah berupaya Mbak untuk melakukan distribusi terhadap C pemberitahuan ini kepada pemilih. Jadi saya sudah memantau, melihat situasi dalam penyebaran C pemberitahuan ini. Setiap waktu kami sudah menyampaikan kepada teman-teman di PPK dan BPS yang sebagai yang mengevaluasi terhadap kegiatan ini, bahwa agar teman-teman di KPPS semaksimal mungkin bisa menyebarkan C pemberitahuan itu kepada pemilih di masing-masing TPS yang sudah menjadi wilayah kerjanya. Namun mungkin dalam penyebaran itu ada beberapa permasalahan, Mbak. Seperti misalnya alamat yang kurang jelas. Tentunya ini kita dapati di wilayah perkotaan ya, seperti di Singaraja ada alamat yang hanya menyampaikan hanya nama jalan, tidak jelas alamatnya, ada nomornya gitu. Sepertinya Jalan Ahmad Yani gitu kan. Kalau dilihat dari Jalan Ahmad Yani itu kan panjangnya dari ujung lumayan Pak. Nah ini mungkin jadi permasalahan. Tidak spesifik begitu ya Pak ya alamatnya. Ya mungkin nanti pada saat pendataan penduduk kembali mungkin bisa disampaikan bahwa alamat itu harusnya spesifik betul. Begitu juga mungkin di wilayah desa mungkin permasalahan sangat bisa diminimalisir karena mungkin di desa itu sudah terbagi menjadi wilayah dusun ataupun banjar ya. Yang kemungkinan kalau di desa kan skupnya agak kecil Mbak. Jadi mereka sudah saling mengetahui antar warga itu. Nah mungkin ini juga menjadi atensi juga kepada pemimpin wilayah
Jadi untuk selalu mengetahui warganya, dan kemungkinan petugas kita di tingkatan KPPS ini lebih intens lagi lah untuk berkoordinasi dengan Kelian Banjar, mungkin Kelian Dusun, sehingga dalam penyebaran distribusi C pemberitahuan ini bisa lebih maksimal dalam penyebarannya. Ya. Tetapi dalam hal ini, apabila C pemberitahuan ini tidak bisa disampaikan oleh petugas KPPS, jadi kami juga memohonkan kepada para pemilih untuk ikut aktif juga, walaupun tidak mendapatkan C pemberitahuan. Jadi kalau pemilih yang yang aktif itu bisa datang langsung ke TPS melalui yang tadi saya sampaikan, mengecek dulu posisi TPS-nya di mana. Yeah. Itu setelah diketahui bisa datang langsung ke TPS. Nah di TPS ini C pemberitahuannya bisa disampaikan, Mbak. Jadi proses itu bisa dilakukan. Iya. Yeah. Baik. Terima kasih untuk Pak Sutaya sudah ikut bergabung. Pak Carne, silakan bisa memberikan tanggapan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Sutaya. Ada beberapa hal-hal yang telah disampaikan oleh Pak Sutaya. Tentunya ini menjadi bahan koreksi atau evaluasi kita bersama-sama, baik dari kami dari Bawaslu, kemudian dari rekan-rekan KPU. Tentunya memang semua jajaran kami ketika mereka dilantik, mereka juga diambil sumpahnya. Jadi kemudian mereka juga menandatangani fakta integritas. Yeah. Jadi siap bertanggung jawab terhadap segala tugas yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini adalah simbol yang harus dijaga oleh penyelenggara pemilu, baik dari kami Bawaslu dan juga KPU. Nah, manakala mereka melakukan pelanggaran, mereka juga tidak luput dari kesalahan ini, ya. Mereka juga bisa dipersoalkan, mereka juga bisa dilaporkan oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Jadi bisa dipersoalkan etika dan perilakunya, kemudian bisa juga dipersoalkan ketika misalnya yang diduga melanggar ketentuan pidana. Nah, kalau penyelenggara melakukan pelanggaran ketentuan pidana, dapat bonus, Mbak. Bonus apa, Pak? Bonusnya tambahan hukuman 1/3. Oke. Ya, jadi makanya ini harus diperhatikan oleh kawan-kawan penyelenggara agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan. Tentunya KPU juga sudah menegaskan kepada seluruh jajarannya, begitu juga kami. Nah, semata-mata ini adalah untuk tetap menjaga sebagai penyelenggara itu berlaku jujur dan adil dalam proses melakukan penyelenggaraan pemilihan, baik pengawasan maupun penyelenggaraan secara teknis. Ya. Nah, tadi juga disampaikan ini ada yang menggunakan hak pilihnya jauh dari dusunnya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Dudi. Dari hasil pengawasan kita memang pemilihnya yang ada dalam satu TPS itu paling banyak 600. Yeah. Dalam hal misalnya dalam satu dusun itu penduduknya atau pemilihnya lebih dari 600, jadi akan di-split atau dipindahkan ke dusun yang terdekat. Yeah. Tapi kalau yang namanya di desa, dusunnya terdekat juga mungkin lumayan jauh karena harus melewati perkebunan. Nah, itu juga mohon dimaklumi karena memang harus begitu yang harus dilakukan oleh kawan-kawan di KPU. Jadi KPU juga tidak bisa bebas dengan sendirinya. Kami melakukan pengawasan juga. Ini kami selalu berkoordinasi, kami selalu memberikan saran perbaikan. Ini Pak Ketua, ini kok jauh sekali masyarakatnya. Nah, itu bisa dilakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU. Jadi KPU itu nggak boleh anti kritik, tidak boleh anti saran perbaikan. Jadi kita sama-sama selalu berkoordinasi. Nah, meskipun ada yang tadi sudah disampaikan cukup jauh, ya mohon dimaklumi ya, karena memang persyaratan di dalam tempat pemungutan suara jumlah pemilihnya itu ada batasan yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan KPU. Nah, kemudian seperti yang tadi, misal kalau tidak dapat C pemberitahuan itu berarti hak pilihnya hilang. Enggak. Jadi bisa menempuh dengan cara lain. Datang saja ke kantor desa, temui PPS atau temui pengawas pemilu yang ada di masing-masing desa, pasti akan difasilitasi. Ya, kalau misalnya belum mendapatkan C pemberitahuan, ketemu dengan pengawas kami, pasti akan di follow up nanti ke PPS. PPS, tolong ini ada warga masyarakat yang belum mendapatkan C pemberitahuan, tolong dibantu untuk didistribusikan. Pasti didistribusikan. Atau ketika datang langsung ke PPS, ke desa, pasti dilayani dong oleh kawan-kawan PPS. Jadi tidak akan hilang.
gitu. Atau juga dengan sederhana kalau ini orang yang paham dengan teknologi, punya handphone, bisa dicek lewat handphone. Iya. Jadi dengan cek DPT online itu Pak Ketua Iya, ya, iya. dengan mudah itu TPS-nya di mana itu gampang banget itu. Dari manapun itu bisa dilakukan. Bisa di follow up langsung. Iya, bisa dicek dari manapun. Gitu. Baik, terima kasih Ya. Pak Carne atas tanggapannya. Pak Sutai, terima kasih untuk atensinya. Dan juga pendengar, terima kasih untuk atensinya. Tidak terasa waktu kita sudah mendekati pukul 10 pagi, kurang 2 menit Pak. Kurang 2 menit. Tidak terasa karena kita berbincang dan atensi masyarakat ini sangat tinggi kalau berbicara tentang pilkada dan menentukan siapa pemimpinnya untuk 5 tahun yang akan datang. Tapi sayangnya kita harus dipisahkan oleh waktu ya. Nanti kita akan berbincang lagi setelah rekapitulasi rampung. Ya. Kita akan tahu bagaimana perkembangannya bersama dengan KPU dan juga Bawaslu. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu closing statement dari kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Pak Dudi, silakan bisa memberikan closing statement kepada pendengar. Baik Mariska, jadi kami jajaran KPU Kabupaten Buleleng menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, baik itu jajaran penyelenggara, kami KPU, Bawaslu, semua tingkatan, kemudian jajaran pemerintah daerah Kabupaten Buleleng yang sudah memfasilitasi kami dalam pelaksanaan pilkada ini, kemudian juga kepada jajaran pengamanan yaitu TNI dan Polri yang sudah melakukan pengamanan dari seluruh tahapan pilkada ini. Kemudian tak lupa juga kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng yang sudah menyalurkan aspirasinya pada pilkada Buleleng tahun 2024 ini. Jadi sekali lagi, sukses pilkada adalah sukses kita bersama. Nantikan siapa yang akan menjadi pemimpin kita 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih Pak Dudi Udiana. Pak Carne Wirata, silakan bisa memberikan closing statement Ya, Pak. hal yang sama juga ingin saya sampaikan bahwa sekali lagi sukses pelaksanaan dari pemilihan kepala daerah di Kabupaten Buleleng di tahun 2024 ini adalah sukses kita bersama-sama. Dari perspektif pengawasan, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng yang telah bersama-sama menjaga perhelatan pemilihan kepala daerah serentak di wilayah Kabupaten Buleleng. Kemudian tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder, pemerintah daerah, TNI, Polri, yang kemudian juga partai politik, gabungan partai politik, pasangan calon yang telah bersama-sama kita sangat sering untuk duduk berdiskusi, berkoordinasi untuk bagaimana menjaga pelaksanaan pilkada serentak di wilayah Kabupaten Buleleng ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih. Ini adalah berkat kerja-kerja kita bersama. Baik, terima kasih Pak Carne Wirata dan juga terima kasih untuk yang sudah hadir. Ada satu lagi, saya yang tidak dibacakan di WhatsApp, di YouTube ya. Ada Pak Putu Mariade. Mohon doanya semoga tahapan selanjutnya diberikan kelancaran. Terima kasih untuk atensi Anda pendengar. Kita akan berbincang lagi dengan topik-topik menarik lainnya dalam dialog Hai Bali KNKN berikutnya. Pak Ketua, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Siap. Ya, semoga sehat selalu. Oke. Jangan lupa kasih, asupan Pak. vitamin tentunya Pak ya. Sudah siap. Ya, pendengar, saatnya saya untuk pamit. Terima kasih untuk atensi Anda. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti acara-acara lainnya di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiantra. Selamat pagi. 97,9 FM, 101,2 FM, Dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.